Hanya meraih 2 kemenangan dari 6 laga, timnas Brazil menduduki peringkat ke-6 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Memang, Brazil masih aman karena posisi mereka berada di 6 tim teratas yang jika minimal tetap berada di sana hingga babak kualifikasi tuntas, Brazil lolos ke Piala Dunia 2026. Namun ini pertanda buruk bagi tim yang pada edisi sebelumnya memuncaki klasemen di kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Seleção kesulitan di setiap pertandingan yang kemarin mereka lakoni. Dalam 5 laga terakhir saja, Brazil hanya memenangkan pertandingan kontra Peru, itu pun hanya mencetak 1 gol. Sisanya Seleção kalah dari Uruguay, Argentina, bahkan Kolombia. Menghadapi Venezuela saja, Brazil yang melepaskan tak kurang 15 tembakan gagal memetik kemenangan. Perjalanan Seleção ke Piala Dunia 2026 masih panjang, tapi rentetan hasil negatif makin memperkuat anggapan kalau timnas Brazil sedang berjalan mundur. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Brazil yang menempati posisi ke-6 sementara berada di bawah tim-tim yang harusnya berada di bawah mereka. Itu baru di fase kualifikasi. Saat masuk ke putaran final Piala Dunia pun, Brazil acap kali terlunta-lunta. Seperti di edisi Qatar, Brazil gagal melaju ke semifinal setelah ditumbangkan oleh Kroasia. Padahal mereka lolos sebagai yang terbaik di zona CONMEBOL. Kegagalan di Qatar hanya mengulangi kegagalan di edisi tahun 2018. Brazil waktu itu juga terhenti di perempat final oleh Belgia. Melihat 2 edisi terakhir saja sepertinya benar kalau Brazil sedang mengalami fase sulit. Sejak menjuarai Piala Dunia 2002 dan masuk final di 2 edisi beruntun sebelumnya, Brazil kehabisan tenaga untuk sampai ke final. Paling baik hanyalah mencapai semifinal di Piala Dunia 2014. Tapi, oh ya ampun, ini adalah edisi Piala Dunia yang paling tidak sudi diingat oleh warga Brazil. Waktu itu di semifinal Brazil dipermalukan Jerman 7-1 di rumahnya sendiri. Melihat angkanya saja, warga Brazil dan para penggemarnya sudah seperti melaut di cuaca yang buruk. Itu artinya sudah 20 tahun lebih Brazil tidak juara atau sekedar menyentuh final Piala Dunia. Tentu saja memalukan, apalagi tim-tim yang selalu menjegal mereka adalah tim dari Eropa. Der Panzer pada 2014. Belgia di edisi 2018, dan terakhir Kroasia yang menjegal mereka lewat adu penalti di Qatar. Tentu ini ironi, terlebih Seleção punya gelar juara Piala Dunia terbanyak dari tim nasional lainnya. Brazil juga telah membangun warisan sepak bolanya sendiri. Dengan Jogo Bonito yang terkenal itu, Brazil melahirkan talenta-talenta berbakat dari lapangan hijau. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho hingga Ricardo Kaká mendominasi Piala Dunia. Setiap kali Brazil bermain, rekaman yang muncul dalam benak kita adalah sepak bola yang indah. Ronaldinho yang menari di antara lawan, Ronaldo dengan insting dan akurasi tembakannya, kemahiran seorang Rivaldo dalam melepas umpan, dan tentu saja Ricardo Kaká yang tampan dan menggoda. Bertahun-tahun sepak bola indah yang Pele menyebutnya Jogo Bonito melekat pada timnas Brazil. Gelar juara demi gelar juara direngkuh. Melihat pemain Brazil di atas lapangan bukan hanya melihatnya sebagai pesepak bola, tapi seorang penari. Namun sepak bola modern memang kejam. Ia berkembang tanpa permisi. Sihir Jogo Bonito pun mulai kehilangan magisnya. Bukannya timnas Brazil tidak memiliki pemain yang skillful, tentu kita masih bisa melihat Neymar dan Vinicius Junior menari. Sayangnya sepak bola tidak menerima bakat saja. Sepak bola mulai dari taktik, gaya dan filosofi semuanya terlanjur berkembang. Dan Brazil tidak mengikuti arus perkembangan semacam itu. Setiap kali gagal, khususnya di Piala Dunia, Brazil memang selalu melakukan evaluasi. Timnas Brazil juga tak kurang inovasi, terutama ketika Adenor Leonardo Bacchi alias Tite menukangi timnas Brazil.
Kala ditunjuk melatih pada 2016, Tite mengenalkan ide permainan yang koheren dan fungsional. Singkatnya, ide yang baru bagi timnas Brazil. Ia mengelaborasi Jogo Bonito dengan sepak bola modern yang lebih menitik beratkan pada kolektivitas permainan. Tapi Tite keburu ditampar kenyataan. Tite memang mengantarkan Brazil juara Copa America, tapi di Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir pupus di perempat final. Gaya permainan yang diusung Tite akhirnya hancur dan berhenti setelah Piala Dunia 2022. Brazil kini hanya dilatih manajer interim Fernando Diniz dan terpaksa berubah lagi gaya bermainnya. Tapi masalah tidak hanya itu, inovasi yang dilakukan Brazil tak totalitas, karena walau bagaimana mereka akan kembali ke ide semula. Brazil lagi-lagi mementingkan kemampuan individu. Sampai di sini Brazil sangat konservatif dan terkadang malah anti-intelektual. Padahal supremasi Eropa di kancah sepak bola itu juga karena mereka mengikuti perkembangan sepak bola. Brazil cenderung naif dan tak mau meninggalkan permainan indah. Di negara ini harapan yang dimunculkan tidak hanya harus menang, tapi juga mesti menang dengan cara yang atraktif. Permainan atraktif yang dimaksud adalah dengan bermain Jogo Bonito seperti era Bebeto maupun Garinca. Padahal mereka tidak bisa terus mengandalkan itu. Selain itu, liga domestik di Brazil termasuk liga yang kacau. Di kancah domestik, pelatih Brazil tidak didorong untuk meningkatkan pendidikan mereka, justru tekanan demi tekanan terus diterima oleh para pelatih di Liga Brazil. Mereka selalu dihantui pemecatan. Kacaunya manajemen sistem liga yang buruk turut berkontribusi dalam mundurnya sepak bola Brazil. Lupakan dulu soal regenerasi Jogo Bonito. Kompetisi sepak bola Brazil juga tidak sehat. Selain korupsi yang menyelimuti, kekerasan antar supporter juga bukan barang langka di liga domestik Brazil. Lewat studi yang berjudul Practice of Fan Violence and Death in Brazil Football, dikutip Goal, sosiolog Mauricio Murat menyebut bahwa supporter klub-klub Brazil ada yang dipersenjatai, diorganisir, dan dilatih untuk melakukan kekerasan. Ini tentu saja berbahaya apabila terjadi bentrokan. Masalahnya klub-klub yang bersangkutan tidak berani mengambil tindakan untuk mengekang para suporternya yang rusuh. Di sisi lain, kepolisian Brazil juga tak bisa berbuat banyak. Malahan tak sedikit dari aparat yang menghentikan kerusuhan dengan kekerasan. Jika hal ini tidak diantisipasi, sepak bola Brazil jelas akan berjalan mundur. Di sisi lain, legenda mereka Cafu justru mengatakan kemunduran sepak bola Brazil karena tim-tim Liga Primer Inggris. Mengutip The Sun, mantan pemain AC Milan itu meyakini mentalitas para pemain Brazil dirusak oleh tim-tim Premier League. Anggapan itu muncul setelah melihat banyak talenta Brazil bermain di Liga Inggris. Dominasi finansial Premier League memang sanggup untuk menarik pemain-pemain Brazil. Namun menurut Cafu, pemain Brazil telah dicuci otak oleh media-media Inggris, sehingga para pemain Brazil itu percaya mereka bermain di liga terbaik di dunia. Alhasil, mentalitas untuk menang berkurang. Bayangkan dicuci otak oleh media setiap minggunya bahwa Anda adalah yang terbaik di dunia, padahal Anda belum tentu yang terbaik. Menurut mantan pemain AS Roma itu, para pemain Brazil akan lebih meningkat mentalitasnya kalau bermain di liga seperti La Liga. Kekurangan karakter menurutnya juga menjadi faktor kemunduran sepak bola Brazil. Ya, mungkin butuh waktu bertahun-tahun bagi timnas Brazil berjaya lagi. Komet Halley saja melintas setiap 76 tahun sekali.